Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina wa hadana bidinihil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim bil ayati wa zikril hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muqarramun, para sajid, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjidul Falah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan ucapan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita awali tam ini dengan membaca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca sayyidul istighfar. Ala hazin niyya wa kulli amalin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رأي جميع الأقوال على بين أمواتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشائنا وأساتذتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرفة هذا الكتاب في عبد ابن عبد الله سكندر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah Fatihah, mari kita ucapkan untuk ahli kubur kita niatkan masing-masing. Semuanya. غفر الله ذنوبهم ونوركم ورهم ودريهم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali takbir dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul imdadi bihasabil isti'dadi
wa syurukul anwari ala hasabi safail asrari. Wurudul imdadi, datangnya al-imdad, pertolongan atau bantuan dari Allah. Bihasabil isti'dadi, itu tergantung atau disesuaikan al-isti'dadi dengan kesiapan kita seorang hamba, ya, kesiapan apanya? Dalam kebersihan hatinya. Wa syurukul anwari, dan syuruk gitu ya. Wa syurukul anwari, dan muncul ala hasibi sofail asrari, itu tergantung sofail asrari, tergantung dari kejernihan asrari. Asrari adalah hati atau jiwa. Pagi ini kita bahas satu pasal tentang bahwa datangnya bantuan Allah, pertolongan Allah, itu tergantung kesiapan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia itu hidayah, dan hidayah itu akan terus ditambah hidayahnya. Semakin kuat dia, semakin imannya semakin tebal, akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, katanya datangnya tambahan-tambahan hidayah, tambahan-tambahan bantuan dari Allah itu tergantung kesiapan kita. Kesiapan apa? Kesiapan kejernihan hati kita. Jadi artinya, kalau kita mau menjadi orang-orang yang semakin hari semakin baik, semakin soleh, semakin tebal imannya, semakin nanti bertakwa kita, maka yang harus dipersiapkan adalah jiwa kita. Tidak mungkin tambahan bantuan dari Allah, cahaya nur Allah itu akan nempel kepada kita kalau enggak siap. Jadi kesiapan jiwa itu. Nah, kebersihan jiwa seseorang tergantung setiap harinya. Kalau dia menjadi orang baik, hari ini baik, besok baik, minggu baik, bulan baik, kemudian tahun terus, dari tahun sampai sekarang baik, maka itu akan cepat mendatangkan pertolongan Allah. Tapi kalau sebaliknya, hari ini pagi baik, siang nggak baik, sore maksiat, besok subuh berjamaah, besok enggak, zuhur enggak, besok lagi dia sholat masih 5 waktu, tapi dia juga tidak baik dengan keluarga, tidak baik dengan tetangga. Ini yang menyebabkan terhalangnya bantuan pertolongan Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya masalah kaitannya dengan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran Allah, itu mempengaruhi kejiwaan kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan seorang mukmin yang satu kali saja melakukan kesalahan, maka kanat nuqtatus sauda'i fi qalbi, akan muncul titik hitam di hatinya. Itu kalau satu. Tapi kalau 1, 2, 3 sering maksiat, sering melanggar hukum, maka hatinya akan hitam, tertutup semua. Sulit untuk datangnya pertolongan, tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita persiapkan adalah kejernihan jiwa, kebersihan. Kebersihan jiwa itu ada di mana? Ada di hati. Hati itu kalau mau jernih jangan melanggar aturan-aturan Allah. Bersih dia. Tapi kalau melanggar, muncul titik hitam di sini. Cuma mata kita nggak ngelihat aja. Ya. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatus sauda'i fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan satu kesalahan, maksiat, ya, pelanggaran hukum, maka muncul di hatinya hitam satu titik. Lah kalau sering hitam, ya habis dia, gelap. Nah, makasih. Oleh karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah persiapan jiwa kita untuk menggapai karunia hidayah Allah. Sedikit lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita berdoa tuh,
ya setiap hari pengen kita disampaikan bulan Makanya kita selalu doa dari bulan Rajab tuh. Dari bulan Rajab kemarin. Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'bada wa barikna fi Ramadan. Berkahkanlah kami di bulan Ramadan. Apa keberkahan bulan Ramadan? Satu, kita disediakan Allah akan mampuni dosa kita. Itu keberkahannya. Dua, Allah berikan pada diri kita itu ampunan-ampunannya. Yang ketiga, Allah bahkan akan bebaskan kita dari api neraka. Nah, keberkahan-keberkahan itu datang kepada kita tergantung jiwa kita. Tergantung puasa kita. Nah, kalau jiwanya masih kotor, nggak akan pernah itu datang. Meskipun kita satu bulan Ramadan puasa, tapi peningkatan kualitas ketakwaan itu yang perlu kita pertanyakan. Sehingga kadang terjadi Ramadan datang, Ramadan pulang, ya itu juga. Bahkan kadang-kadang Ramadan keluar, ya kita biasa lagi, bahkan berkurang. Itu kayak Ramadan rajin, akhirnya keluar Ramadan udah malas lagi. Kenapa demikian? Karena faktor utamanya kejernihan jiwa itu nggak siap. Karena itu sekarang yang penting adalah kesiapan mental kita. Sudah siap belum ini untuk mendapatkan tambahan tebal hidayah dari Allah? Itu perlu disiapkan. Nanti bulan Ramadan itu siangnya puasa, malamnya ya qiyamul lail. Lah kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus dilanjutkan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambi. Apa artinya? Siapa yang siang harinya puasa ya karena Allah dan karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya. Kemudian siapa yang dirikan qiyamul lail, tarawih di sana tiap malam dia, tahajud di sana, malamnya dia hidupkan, maka Allah ampuni dosanya dia. Jadi dalam Ramadan itu intinya peningkatan siangnya untuk kita menahan makan dari pagi sampai sore, terbit fajar sampai terbenam matahari, malamnya qiyamul lail. Agar kita supaya itu bermakna puasa di siang hari kita bermakna bisa mendapatkan ampunan Allah karena lantaran puasa kita syariatnya. Siang karena tarawih kita diampuni dosanya oleh Allah, harus dipersiapkan. Sholatnya harus benar, puasanya harus benar. Pertanyaannya sekarang gitu, apakah sholat kita belum benar? Ya silakan cek diri kita. Gitu. Sebab kenapa? Sebab sholat yang benar itu kata Allah bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi mendekatkan. Sekarang udah semakin dekat belum? Gitu. Hati kita bukannya fisik kita, hati kita udah dekat belum? Wow. Ya kalau biasa-biasa saja perlu ada dikoreksi. Orang 1 tahun kita Ramadan sampai Ramadan lagi kan udah 1 tahun sholat terus kan, makin dekat ya. Nah kalau nggak makin dekat harus dikoreksi sholat kita, gitu. Ya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu ayat. Sesungguhnya sholat yang didirikan oleh kita secara benar itu efek positifnya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia bukan hanya berpahala, tapi mampu dia mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masih suka melakukan keji belum? Masih mungkar enggak? Kalau masih mungkar berarti belum ada efek positif dari sholat. Jadi sholatnya harus benar. Makanya sekarang mau masuk Ramadan itu harus dipersiapkan. Apanya? Hati kita, jiwa kita. Itu jiwa kita mempersiapkan. Sholat yang benar itu sholat yang bagaimana? Sholat yang melampaui, yang memenuhi tiga cara, tiga unsur yang disebut dengan suluk cara sholat yang benar. Satu, dengan tubuh kita dari rumah kita, kemudian Allah Akbar, kemudian kita gerakan itu tubuh kita itu, fisik kita. 2, hati kita sholat. Jangan tubuhnya di masjid, hatinya udah kemana-mana. 3, ruhnya. Bapak sholat, saya mau tanya, berapa unsur yang ada, yang selalu dilakukan? Tubuhnya oke, dari rumah berangkat, ya, tubuhnya udah digerakin.
Hatinya di mana? Gerak nggak tuh? Hatinya ke Allah nggak? Lalai nggak? Kadang-kadang lalai, kadang-kadang khusyuk, Pak. Ya, kadang-kadang lalai, kadang-kadang khusyuk. Kan banyak lalainya tuh. Nah, gitu. Makanya kalau yang benar itu adalah yang namanya orang sholat benar itu harus 3 komponen harus ada pada dirinya. Apa itu komponennya? Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah terpanggilnya tubuh kita, organ-organ tubuh kita gerak untuk menuju panggilan-panggilan Allah. Iman itu adalah geraknya hati dari kelalaian. Jadi nggak lalai lagi itu. Ya. Kemudian yang ketiga ihsan. Ihsan itu apa? Geraknya ruh kita dari musyahadah, mengingat, tidak mengingat kecuali Allah. Musyahadah. Ketika dia Allahu Akbar, dia musyahadah seakan-akan dia melihat Allah, meskipun dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Itu musyahadah namanya. Musyahadah itu apa? Seakan-akan Allah menyaksikan dia lagi gerak itu dari takbirat ihram sampai saat. Coba dah, nanti praktekkan kalau sholat. Ya, jadi kalau kita sholat udah niat dari rumah caranya. Apa yang saya mau lakukan dalam sholat? 3 hal harus ada. Tubuh kita, hati kita, kemudian ruh kita. Pernah begitu belum? Enggak ya? Sholat aja. Makanya hati kita kadang-kadang nggak dicangcang. Lo cangcang ya? Bahasa orang Sunda, orang jiwa cangcang itu kayak binatang, dicangcang gitu. Kalau nggak dicangcang kan kemana-mana. Jadi ikat dia supaya nggak lalai. 3 hal ini harus ada. Gitu. Nah, puasa juga begitu. Puasa itu nanti ya, jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang puasa hanya ngalihkan jam makan. Biasanya makan jam 6 dialihkan ke jam 4 atau setengah 4 atau jam 3 dialihkan. Biasanya makan siang enggak, tapi sore enggak, malam habis maghrib. Jangan ngalihkan jam makan. Kalau ngalihkan jam makan itu seperti anak-anak puasanya. Kalau kita udah begini, malam puasa begitu aja. Jadi ditingkatin puasa kita. Cara meningkatinnya apa? Di samping kita menahan makan dan minum, bergaul suami istri siang hari, ya, kita harus bisa menahan al-imsaku anil jawarih. Menahan dari seluruh panca indera itu. Jadi dari niatkan dari sekarang itu harus bisa kita persiapkan itu, bisa nahan mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita, hati kita, badan kita itu ditahan. Itu. Makanya nggak boleh kita sembarangan, nggak boleh tuh. Ramadan itu seperti biasa-biasa saja kita. Enggak. Kenapa? Karena nanti kalau itu nggak dilakukan puasa sah tapi nilainya kosong. Yang sulit kan menjaga nilai. Kalau puasa sah ya, kalau nggak makan nggak minum dari pagi sore sah. Lah tapi nilainya kosong. Jangan sampai. Makanya itu perlu disiapkan. Apa yang dipersiapkan? Ya mental. Nanti kalau puasanya sudah bagus begitu, maka di sini kata Syekh Ibnu Athaillah, ya, maka akan datang wurudul imdad, akan datang tambah hidayah-hidayah pada kita, makin tebal imannya, makin tebal takwanya. Maka pantas tujuan tak puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Sebulan digembleng dan begituan, puasanya dengan baik seperti itu, menahan seluruh panca indera. Kemudian sholatnya dengan tubuh, dengan hati, dengan ruh, maka pasti keluarnya itu menjadi orang bertakwa. Itu sudah diatur, diprogram oleh Allah. Cuma kadang kita tidak masuk kepada program itu. Kita hanya puasa, ya puasa saja, Ramadan puasa saja. Maka patah kata Rasul, banyak orang puasa di Ramadan nggak dapat apa-apa. Kecuali lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa min siyami illa ju'wal. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan. Gitu. Pengajian-pengajian di masjid-masjid itu mau Ramadan itu ditawakufkan banyak. Ya, yang maghrib, yang isya ya kan waktu tarawih ya. Nah, tapi kalau subuh ya lanjut saja. Ya, nggak apa-apa. Boleh ngaji tawakuf tapi hati kita jangan berhenti, bahkan justru lebih meningkat. Nah, untuk meningkat di bulan Ramadan ya harus dipersiapkan mentalnya.
Gitu. Kalau orang-orang dulu itu bukan hanya mentalnya, tapi juga pasokan untuk masak-masaknya udah dipersiapkan di bulan Sya'ban ini. Sehingga satu Ramadan, satu bulan dia nggak usaha lagi. Berasnya udah dikumpulin, kayu-kayunya buat masak. Udah dikumpulin bulan Sya'ban. Kalau kita kan nggak perlu lagi begitu. Ya, Padang aja 10.000 jadi kan. Kan gampang. Yang penting ada uangnya kan. Nggak perlu kita begitu. Enak sekali sekarang. Ya, mau buka, mau sahur, gampang. Bahkan kalau kita pengen, maaf ya, kalau kita pengen gratis sebulan, nggak pulang-pulang di Istiqlal itu. Iya kan? Iya, mau buka sama sahurnya udah dijamin. Jangankan di Sika, di Sunda Kelapa, di Darussalam, di sini Cibubur, dijamin, Pak. Iya, dari awal Ramadan, apalagi nanti 10 akhir Ramadan. Begitu. Ya, kalau di Mekah kita buka aja ya. Insya Allah kita buka nggak apa-apa, itu udah bagus. Kalau di Mekah Bapak mau puasa bulan Ramadan, orang dari kita dari maktab itu dari hotel dicari Pak, mana nih orang-orang kelihatan orang Indonesia, orang-orang ditarik Pak, supaya duduk buka di tempat dia disediakan. Kenapa? Karena menyediakan berbuka untuk puasa pahalanya sama seperti orang tua. Puasa hebat gitu. Gitu. Kalau di sini nih, kalau kita gilir ini, ya kita gilir ini, giliran-giliran itu, ya itu kalau satu giliran hari ini dia menggilir untuk dia mendapat memberikan makanan untuk buka, itu dia selama sebanyak orang 20-30 itu pahalanya sama, Pak. Dia mendapatkan satu puasa untuk dirinya, kemudian kalau dia memberikan buka kepada 30, ya itu berarti 31 kebaikan pada saat itu, seperti orang puasa saat itu 31 orang. Itu karena hadisnya jelas gitu. Bukan kadang-kadang kita tidak memahami sampai di situ, bahkan kadang-kadang jadi beban ya. Waduh, insya Allah ya, jangan ya, udah gitu. Dijadwal itu ya, kalau Nabi Ibrahim Pak nggak akan buka puasa dalam satu hari dia sebelum dia mendapatkan orang yang bisa diajak buka. Kenapa? Karena dia dapat pahalanya. Luar biasa itu. Ya, mudah-mudahan. Ya kalau kita nggak seperti orang nggak apa-apa, yang penting dikit-dikit. Nah, makanya bulan Ramadan itu harus dipersiapkan oleh kita nih Pak. Ya, apanya itu mentalnya, kesiapan kita. Sebab kalau itu sudah kita lakukan, maka apa katanya? Dia siap. Kesiapan jiwa itu akan mendatangkan wudul indah. Gitu ya. Kalau orang sudah diberi bantuan pertolongan Allah hatinya, nanti akan semuanya mudah Pak. Jalan subuh pagi-pagi mudah, bangun tahajud mudah, sholat duha mudah, baca Quran sujud enggak kerasa. Kenapa? Karena Allah tambah-tambah. Yang jadi berat itu kan kalau kita hidayahnya kecil, lampunya itu seperti lampu 5 watt. Betul Pak? Baca Quran lampunya 5 watt, mereng-mereng kita mau bacanya. Apalagi udah tua-tua. Betul ya? Ya iya lampunya sinarnya 5 watt. Coba kalau 100 watt, terang. Bisa ya? Begitu hidayah Allah itu harus kita jemput. Jemputnya itu dengan apa? Dengan kebersihan jiwa. Gitu. Nah, kalau sudah hidayah Allah datang, maka katanya wasyurukul anwari ala hasabi safail asrar. Dan terbitnya cahaya pada diri kita, pada jiwa kita, ala hasabi safail asrar, itu tergantung dari kadar kejernihan jiwa. Jiwanya jadi jernih, putih, bersih karena nggak ada titik noda hitam lagi, karena nggak ada kemaksiatan yang dilakukan. Maka akan muncul syurukul anwar, terbitnya cahaya di hati kita. Ya bukan kayak patromak bercahaya. Orang kalau udah bercahaya hatinya di sini udah positif saja, Pak. Dari hati dia ditransfer ke otak, otak ditransfer ke lisan, lisan ditransfer kepada organ. Jadi yang menentukan di sini, ya. Kalau hatinya sudah syuruk bercahaya itu akan ditransfer, otaknya akan menjadi, pikirannya menjadi positif terus, nggak pernah negatif, positif aja, baik aja, baik aja. Nah nanti dari kebaikan pikiran itu ditransfer, mulutnya keluar dari lisannya bagus, nggak pernah caci-caci banyak orang, nggak pernah jelekin, nggak pernah. Kemudian perbuatannya bagus lagi. Kenapa? Karena asalnya bagus. Cobalah Bapak, ya. Kita kalau di rumah itu pakai torrent, di sini pakai torrent, ya.
Itu kenapa bersih? Mau tanya airnya. Karena dalamnya itu sumbernya udah bersih. Cobalah kalau sumur belum dalam, disedot airnya, keruh nggak? Butek kalau orang kita itu. Lah hati kita begitu. Kalau sumbernya butek, maka pikirannya butek, ya. Maka kemudian lisannya butek, kemudian perbuatannya juga butek. Tahu butek ya? Saya kan kalau orang di sini kamu jauh orang kampung tuh kan? Orang kampung. Iya butek. Buat mandi juga gak bisa, yang namanya butek kayak itu, kayak air sungai itu. Dulu mah kan jernih, air kali baru jernih, sekarang butek itu. Gak bisa dipakai mandi, gak bisa pakai bersihin. Gitu. Teman-teman kita itu udah pada izin, sekarang di Sentul lagi ada menutup pengajian ya di sana ya, ada yang di Sentul pada izin tuh, ada banyak teman, ada 10 orang kayaknya. Iya, enggak apa, yang penting kita laksanakan kegiatan sama aja ya, gitu. Dan saya juga alhamdulillah nih bisa karena kejar ya. Nanti lagi jam 11 saya harus berangkat lagi ke Serang. Dan melangkah terus keliling-keliling ujian, menguji gitu ya. Nah, itu yang penting kita manfaatkan saja. Semuanya menjadi baik, positif ya. Jadi artinya kejernihan jiwa itu harus dipersiapkan sama kita. Gitu. Jadi sekarang yang terpenting kita coba evaluasi ibadah kita ini, ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, baca itu mempengaruhi jiwa kita enggak ya? Gitu. Jadi kita harus evaluasi itu. Makin mendekatkan diri kita enggak? Karena konsep orang-orang yang baik, orang menjadi as-sa'adah, bahagia itu konsepnya itu jelas dalam Islam itu. Begini. Rata-rata kita semua kan ingin baik kan? Hasanah kan hidup kita ya. Di dunia dan di akhirat. Makanya kita doain selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan saya baik di dunia dan anugerahkan saya baik juga hasanah fil akhirat dan terhindar dari api neraka. Kan kita semua begitu ya. Ya jangankan orang yang soleh, orang yang nggak pernah sholat juga kalau ditanya mau masuk surga, masuk neraka, masuk surga. Apalagi kita. Cuma konsepnya dalam Islam, hasanah fid dunya wal akhirah, ada teorinya untuk mencapai itu. Bukan hanya doa, teorinya. Nah, kita kan pernah ngaji itu, kitab Risalah Al-Mu'awwanah. Hatam itu, sudah hatam itu. Tapi kadang-kadang lupa, yang namanya kita udah tua, ya lupa ngaji. Kadang ingat, besok lupa, ya gitu ya. Kata di dalam Risalah Al-Mu'awwanah itu konsep hidup itu sederhana untuk kita menjadikan menggapai hasanah fid dunya wal akhirah. Katanya anna sa'adata fil hayati mauqufatun ala husulil qurbi ilallah. Wa anna husulil qurbi ilallah mauqufatun ala ittiba'il haqqi wa ijtinabil batili abadan. Itu kata di dalam Risalah Al-Mu'awwanah. Apa artinya? An-sa'adata sesungguhnya kebahagiaan dunia akhirat itu Pak, katanya enggak cukup dengan doa. Ya. Mauqufatun itu tergantung ala husulil qurbi ilallah. Tergantung apakah hati kita mampu lebih dekat sama Allah. Wa anna husulil qurbi ilallah sesungguhnya kedekatan hati kita tergantung ijtinabil mauqufatun ala tibail haqqi wa ijtinabil batil abadan. Tergantung sejauh mana dalam setiap hari kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Gitu. Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka ini akan melahirkan taqarrub, kedekatan. Kedekatan pada Allah akan melahirkan kebahagiaan dalam hidup. Ukurannya gitu, Pak. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana supaya sholat kita itu menjadikan lebih dekat taqarrub pada Allah, tergantung kesiapan jiwa kita. Jangan hanya kita sholat nggak ada evaluasi. Maka puasa juga nanti Ramadan harus dievaluasi itu. Ya, tapi jangan mengevaluasi orang, evaluasi sendiri aja. Kata Allah, puasa Ramadan itu ada kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita bulan Ramadan nanti puasa seperti diwajibkan orang sebelum kita. Tujuannya adalah untuk kita keluar Ramadan jadi orang yang bertakwa. Nanti keluar Ramadan evaluasi itu. Takwa kita berkurang apa naik?
Sementara secara umum kalau saya evaluasi, kita Ramadan naik, tapi begitu keluar Ramadan turun. Bukan Syawal. Padahal Syawal artinya apa? Naik. Masa kita ganti turun, kita yang ganti turun. Nah, itu harus dievaluasi. Orang yang mengevaluasi apapun kinerjanya, itu dia akan bisa lebih meningkatkan kualitasnya. Ya, makanya kalau di kantor-kantor Pak, kantor pemerintah, swasta, kalau sudah bulan Desember, dia mengevaluasi itu. Supaya Januari sampai tahun ini lebih baik. Kita juga begitu, Pak. Gitu, harus mikirin. Jadi samping ibadah kita hampir harus juga berpikir, saya mau evaluasi ini, saya ini lebih bagus atau tidak. Nah, gitu. Lebih dekat nggak sama Allah. Itu. Nah, kalau kita merasa, bukan. Sekarang kalau bagaimana cara lebih baiknya ini tadi gitu. Jangan sekali-kali kita tidak mempersiapkan jiwa kita. Kalau sekarang baik, nanti siang nggak baik, besok nggak baik, ya sulit untuk menjadi orang baik. Makanya persiapan kejiwaan, jiwa kita yang harus siap mempersiapkannya. Gitu ya. Maka kalau jiwa kita sudah siap, wasyurukul anwar ala hasabi sofail asrar. Muncul ini. Cahaya itu akan muncul pada diri kita, ya. Kenapa? Karena hati kita sudah jernih. Gitu. Ini saya bisa ditangkap suara saya dengan bagus karena mikrofonnya jernih, bagus. Ini hasilnya itu ada di IG, di YouTube, ada ini karena ini jernih. Bisa. Tapi kalau cobalah, kalau cross, apalagi sound systemnya nggak bagus, bagaimana mau ditangkap? Ini kan suara saya tertangkap itu karena kejernihan itu. Mas ya? Itu. Pernah buka nggak IG-nya, YouTube-nya di itu? Pernah ya? Coba lihat, jernih suara. Jadi bisa kaji ulang-ulang. Inti-intinya kita bisa dalam kaji lagi. Yang namanya ngaji kan kaji. Tahu kaji, Pak? Nggak cukup sekali. Kaji. Kalau satu kali baca, besok berarti baca lagi. Itu namanya kaji. Kalau hanya satu kali itu baca. Kalau kaji itu diulang-ulang. Gitu. Ngaji agama itu gitu, diulang-ulang. Nah, kita Pak dari dulu Pak, ngurusin sholat lagi, puasa lagi. Ya memang. Supaya kita berkualitas lebih. Berkualitas. Yang dibutuhkan kan kualitas sholatnya. Makanya kenapa di dalam sholat itu, di dalam surat Al-Mu'minun, penjelasan sholat dengan surat Al-Ma'un berbeda. Karena yang membedakan kualitas sholat. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang mukmin. Seorang mukmin yang mana? Yang sholatnya khusyuk, kualitas. Dan di surah Al-Ma'mun, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, nggak berkualitas salatnya. Maka kata Allah, celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena sahun, berarti nggak berkualitas. Gitu ya. Jadi kita yang berkualitas kita. Itu makanya dari sekarang itu kalau lagi sholat mulai nantilah, ya itu kita sudah benar-benar niatkan sholat kita dengan tubuh kita, dengan hati kita, dengan ruh kita. Hatinya nggak lalai dari takbiratul ihram sampai salam. Ruhnya itu seakan musyahadah. Allah menyaksikan kita. Kalau Allah merasa disaksikan Allah, mana berani kita hati kita lalai. Ini kan kita nggak merasa disaksikan Allah, jadi hatinya kemana-mana. Tiga suluk ini cara kita itu harus kita lakukan di dalam sholat. Mulai nanti, Allahu Akbar, gerakan tubuh kita, hati kita terus, ya kita pantang untuk selalu jangan lalai meskipun banyak godaan, dan ruh kita seakan-akan kita disaksikan oleh Allah. Itu namanya khusyuk. Mudah-mudahan ya kita bisa itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, satu pasal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru maza yaf'alu wal 'aqilu yanzuru maza yaf'alu. Artinya, al-ghafilu orang yang lalai idza asbaha, apalagi apabila subuh-subuh pagi-pagi seperti ini, mindsetnya, pola pikirnya apa? Yanzuru maza yaf'alu. Ya, dia akan melihat apa yang akan dikerjakan. Wal aqilu, adapun orang yang berakal, orang yang cerdas, yanzuru, setiap paginya dia akan melihat maza yaf'alu, dia akan memikirkan maza yaf'alu Allahu bihi, apa yang akan Allah lakukan pada dirinya. Tuh. Manusia itu dalam dalam kajian akhlak tasawuf itu ada dua, ada orang yang lalai, ghafil, ada orang al-aqil yang cerdas. Yang lalai itu apa? Ya, orang-orang yang termasuk lazal, iza asbaha yanzuru maza yaf'alu.
Orang yang lalai itu kategorinya setiap subuh itu, setiap pagi, mindsetnya, pola pikirnya, apa yang dia bisa kerjakan. Maka prinsip hidupnya setiap hari, kerja, 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 kerja. Lalai dia. Emangnya kerja menyelamatin dia? Meskipun kerja, 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 emangnya itu kerja sampai dia ke akhirat? Lalai di hati. Nah, sedangkan orang yang berakal, orang yang cerdas itu, dalam mindset pola hidupnya, pola pikirnya, yanzuru maza yaf'alullahu bihi. Yaitu dia selalu mengantisipasi, melihat apa yang Allah ingin lakukan pada diri. Pagi dia, alhamdulillah saya bisa dibangunkan oleh Allah, sehingga saya bisa sholat subuh berjamaah, bisa ngaji bersama. Dia bersyukur pada Allah, tapi dia sudah mikir siang, apakah masih hidup saya? Sore, apakah saya masih hidup? Saya diberikan kesempatan lagi untuk nambah-nambah amal? Bisa banyak bertobat atau tidak? Nah, dia selalu dalam keadaan khauf dan roja nih dirinya. Khauf, roja, khawatir. Dia ingin rahmat Allah. Itu orang yang cerdas. Makanya kalau definisi cerdas yang kalau kita kombinasikan dengan dasar pengertian orang cerdas, itu Rasul katakan ya, orang cerdas itu dalam bahasa lain adalah orang-orang yang kayis. Ya. Al-kayyisu, siapa orang cerdas itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa meredam semaksimal mungkin ya nafsuhu, keinginan-keinginan syahwatnya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, beraktivitas untuk mempersiapkan setelah dia meninggal dunia. Cerdas dia ke depan. Nah, sama di sini, mirip. Ya, kata Syaikh Taala begitu. Orang yang cerdas adalah yanzuru ma yaf'alullahu bihi. Yaitu orang-orang yang selalu berpikir, pola pikirnya adalah apa yang Allah ingin lakukan pada dirinya. Kan kita orang hidup pasti meninggal dunia. Betul Pak ya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi Bapak, saya mau tanya, kapan kita meninggalnya? Ada yang tahu? Enggak ada. Jangankan kita, Rasul aja ditanya enggak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Maka jawab Rasul apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya ruh itu urusan Allah, saya enggak tahu. Apalagi kita. Jadi kalau orang yang cerdas itu, dia selalu, nih jangan-jangan Allah sudah nggak ada kesempatan saya untuk berbuat baik lagi. Dia selalu berpikir ke depan. Bukan prinsipnya mazayaf'alu, apa yang saya bisa kerjakan. Gitu. Nah, sekarang kita mau jadi orang yang gofil, lalai, apa menjadi orang yang akil. Tergantung kita. Tapi pilihan hidup itu semuanya ada konsekuensi. Kalau kita menjadi orang gofil, kerja, mungkin hasanah di dunia. Tapi di akhirat celaka dia. Gitu. Jangan sampai begitu. Kan kita prinsipnya, slogannya hasanah fid dunya wal akhir. Nah, kalau kita gofil hatinya, bagaimana kita masa'idun fil akhirat? Bahagia di dunia. Karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia itu terbagi 4 kita nih, 4 bagian tuh. Ada yang sa'idun fid dunya wal akhirah, ada yang sakiyun fid dunya wal akhirah, ada yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ada yang dibalik sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada yang baik dunia akhirat, ada yang buruk dunia akhirat, ada yang baik di dunia tapi tidak baik di akhirat, ada yang tidak baik di dunia tapi baik di akhirat. Mau pilih yang mana kita? Gitu. Siapa ya orang yang tidak baik di dunia, sakin fid dunya wal akhirah? Orang udah miskin, sholat enggak mau. Miskin belagu lagi. Betul ya? Dunia susah, akhirat apa lagi? Ya minimal kita susah-susah sedikit di dunia, tapi kita mengharapkan sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia. Tergantung sekarang kita melaksanakan kehidupan dunia itu. Makanya orang-orang yang berakal dalam ilmu akhlak tasawuf itu orang-orang yang selalu mikirkan maza yaf'alullahu bihi, apa yang Allah ingin laksanakan, lakukan pada diri saya hari ini. Itu. Takutnya kita pagi ini masih bisa begini, sholat berjamaah subuh, zuhur belum tentu, Pak. Siapa yang bisa jamin? Kita di sini sama kan, semuanya dalam fase kehidupan. Sekarang kematian jelas sudah pasti ada, tapi datangnya kan belum.
Tahu. Makanya orang cerdas itu orang selalu memikirkan itu. Ya, selalu memikirkan dia wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, melakukan aktivitas untuk sesuatu bekal setelah meninggal dunia. Jangan jadi orang yang gofil. Kalau orang gofil nanti lalai, ya sudah habis. Apalagi udah lalai miskin lagi, susah lagi. Maka kategorinya sakiyun fid dunya wal akhirah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke, kehidupan itu Allah sudah bentangkan, bahkan kata Imam Ghazali 4 karakter manusia itu sudah demikian, kita terserah mau pilih yang mana. Mau jadi orang yang pengen bahagia dunia akhirat, ya ada jalan. Di dunia pengen bagus, akhirat bagus, ya bagaimana caranya, kan ada. Jadi dunia itu udah dibentangkan jalannya. Pilihan-pilihan jalan itu tergantung kita milih. Nah, tapi semua jalan yang kita pilih mengandung konsekuensi hukum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun sedikit amal baiknya itu akan dicatat sebagai kebaikan. Begitu juga kalau dia beramal buruk, maka meskipun sedikit keburukan akan dicatat. Jadi ada konsekuensi hukum hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Dah 2 pasal saja ya. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan lagi kita ya, supaya menambah keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya minjem mic sebentar. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khusus kepada guru kita, sama-sama kita cintai. Pada sebagian saya hormati, alhamdulillah wasyukurillah, kita pada pagi hari ini mendapatkan kajian dari guru kita, mudah-mudahan kajian yang bermanfaat dan dunia serta akhirat. Untuk itu kemarin sudah lama sedang menyebar, makanya karena kita di sini alhamdulillah mengajar, alhamdulillah dari minggu pagi, Jumat pagi, Selasa, Senin, pada pagi dan juga malam Kamis, alhamdulillah guru kita memberikan bimbingan kepada kita, mengingat kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Ya walaupun kita mengajar subuh mungkin terus, insyaallah yang penting dunia sehat, ya. Tetapi perlu kita berkata mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama dari guru kami yang akan menjalankan nanti ibadah puasa, mohon doanya agar kami semua kuat menjalankannya, dan sedikit dari kami dari jamaah memberikan bingkisan buat guru, mudah-mudahan bermanfaat bingkisan ini. Iya. Insyaallah. Nah ini ya biasa ini ya karena kita puasa. Ini bingkisannya dari sama-sama dari masjid lah. Iya. Insyaallah. Nah, ini iya. Masya Allah. Buat dipakainya. Iya, diterima. Barakallah ya, mudah-mudahan semuanya berkah ya dari masjid. Ya, anggap aja dari masjid Pak ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, alhamdulillah ya, segera diterima, mudah-mudahan jadi keberkahan kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Ya, Ramadan nanti kita tetap ngaji, ya. Tetap terus karena memang enggak pengaruh ya, kalau maghrib kan pengaruh ya. Bahkan saya nanti Sabtu kan saya libur. Saya baru pulang dari Ciamis, dan apa yang dilakukan di masjid itu bagus sekali. Saya berjamaah di Masjid Agung Ciamis, ya. Jadi setelah sholat subuh dia zikir, habis sholat zikir, kemudian berdoa biasa seperti kita, nggak salaman ya, langsung pegang Quran. Wah, saya bilang, jadi di sop awal itu sudah ada siap seperti itu, lekar itu. Jadi begitu berdoa selesai, langsung imamnya berbalik dia, ya hari ini kita membaca suratun Nisa, buka semua baca. Auzubillahi dibimbing itu. Nah kalau memang bisa begitu nanti mumpung bulan Ramadan kita Sabtunya kita lakukan itu ya. Nanti kalau kita udah salam, insya Allah saya sehat ya. Kalau enggak pun ya yang lain. Tapi insya Allah kalau saya sholat subuh gitu nanti bulan Ramadan itu setiap hari Sabtu ngajinya kita hari Ahad tetap ngaji, hari Sabtu kita sudah siap baca Quran mulai dari Al-Baqarah. Ya kita ambil lah, nggak sampai waktu suruk juga bang, setengah jam gitu ya. Apalagi kalau sampai suruk, luar biasa itu. Jadi dipandu gitu, jadi semua baca. Mulai dari Alhamdulillah Al-Baqarah, terus kita baca terus saja sampai dapat mana aja, nggak apa-apa.
pelan-pelan kita baca. Jadi yang lain itu sudah siapin Al-Qur'annya nanti, ya. Jadi hari Sabtu kita kaji Al-Qur'an, ya. Kemudian kalau hari Ahadnya kita biasa kaji Al-Hikam. Ini saya lihat bukan hanya di Jami sudah kemarin. Bahkan kemarin dulu waktu saya ke Kalimantan itu sama seperti itu. Ya, cuma kalau di Masjid Agung Ciamis itu dia ini lekarnya udah siapin itu ya, karena memang sudah terbiasa gitu. Jadi lekar kalau kita nanti ya yang penting Al-Qur'an yang mau kita baca siapin itu. Ya, supaya nambah-nambah pahala kita baca berjamaah. Ya, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya gitu kan. Baik. Ada pertanyaan enggak? Atau enggak? Kita tutup dengan doa. Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau gitu kita tutup dengan doa ya. Pengajian hari. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimis sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri tamin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.